Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Fri Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 4 tahun di kota Lubuk Linggau hilang terseret arus sungai. Berboncengan sepeda motor, 2 remaja meninggal dunia akibat ditabrak dump truck di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Indralaya. Padamnya listrik di wilayah Palembang dan sekitarnya menyebabkan aktivitas warga terganggu. Kemacetan lalu lintas terjadi di berbagai ruas jalan. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 4 tahun di kota Lubuk Linggau hilang terseret arus sungai. Korban hilang saat menemani sang kakak yang sedang menjaring ikan. Hingga 2 hari pencarian, jasad korban belum juga ditemukan. Seorang bocah berusia 4 tahun di kota Lubuk Linggau hilang terseret arus di Sungai Karya Bakti di Kecamatan Lubuk Linggau 2, Kota Lubuk Linggau pada Senin pagi. Korban atas nama Satria lepas dari pengawasan orang tua saat menemani sang kakak menjaring ikan di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Berdasarkan keterangan sang kakak, korban terpeleset saat berada di tepian sungai sehingga terseret arus sungai dan tenggelam. Ia sempat berupaya mencari pertolongan, namun tak ada warga di sekitar lokasi. Sang ibunda mengetahui anaknya hilang terseret arus ketika sang kakak memberitahu bahwa adiknya telah terjatuh ke sungai. Tim Basarnas yang mendapatkan informasi langsung menerjunkan 2 regu penyelamat untuk mencari keberadaan korban. Namun hingga 2 hari pencarian, korban belum juga ditemukan. Tadi kan menolak kakaknya di bawah. Nah tiba-tiba dia tuh menolak kakaknya ngepun nyuci kaki. Terpleset dia tuh dan kakaknya tadi tuh. Tiba-tiba dia tuh angin tiba-tiba aku ke bawah tuh uangnya dapat lagi. Hilang gitu nah, tapi uang cuma ada kakaknya dewean di situ tuh. Aku tanya sama kakaknya kemana tuh, kalau dia ada kadang ngomong diem aja di situ tempatnya. Aku cari ke situ, aku tanya mana kakaknya udah diem dia kadang ngomong dia tuh. Jadi aku ambil lah kakaknya tadi dia cuma baru dia ngomong. Adik tuh apa di batang bambu katanya. Di situ lah tempatnya, pajak balik dia nih, pasti lagi dia hilang di situ tempatnya. Pada saat kejadian ada siapa baik di bawah? Cuma ada berdua yang kawan yang dipojok itu yang masih sekolah baru kelas 1. Upaya pencarian korban juga terkendala oleh banyaknya sampah organik dari batang bambu yang ada di lokasi kejadian setelah diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Pencarian kedua, pencarian kedua tadi udah ada instruksi dari kepala dinas bahwasanya kita tetap akan memonitor yang di sini. Ini di hari kedua. Di hari kedua pencarian, cuma kita terkendala yang di sini ada tumpukan sampah dari tempat kejadian awal itu 400 meter dan kita kendala di rumpun bambu ini yang menghambat di jembatan. Dan ini tadi kita udah dapat perintah dari pimpinan untuk bagaimana nanti rekan-rekan segala lini baik dari TNI, Polri, unsur masyarakat dan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau akan bekerja sama untuk kita membongkar yang menjadi obstacle penghalang di jalur Sungai Mesat ini untuk mudah-mudahan ditemukan juga yang anak yang hanyut. Selain melakukan penyisiran, petugas juga akan mencari ke tempat-tempat yang dicurigai korban berada. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Lubuk Linggau. 2 orang remaja yang berboncengan sepeda motor ditabrak sebuah dump truck dari arah belakang di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Indralaya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa kedua remaja tidak tertolong. Tangis perempuan ini tak terbendung saat melihat jasad putranya terbujur kaku di kamar jenazah Rumah Sakit Bari, Palembang pada Selasa pagi. Korban yang berusia 15 tahun tewas bersama rekannya akibat ditabrak sebuah dump truk bermuatan pasir.
Nyawa korban bernama Geger dan Akbar, warga Pemulutan, Ogan Ilir itu tidak tertolong meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kecelakaan maut ini bermula saat kedua korban berboncengan sepeda motor hendak berbalik arah dari Indralaya menuju Palembang di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya. Tanpa diketahui keduanya, dari arah belakang tiba-tiba datang sebuah dump truck yang langsung menyambar sepeda motor korban hingga tubuh keduanya terlempar ke jalan. Untuk penyebab dari kecelakaan tersebut, kami sedang melakukan penyelidikan. Jadi kami belum bisa simpulkan. Ya mudah-mudahan kedepannya setelah kami mendapat keterangan dari saksi-saksi, kami dapat menyimpulkan letak kelalaian ada pada kendaraan yang mana. Untuk sementara waktu akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi sepeda motor meninggal dunia ketika sudah berada di rumah sakit. Pak, untuk identitas seperti apa, Pak? Jadi untuk identitas sudah kami ketahui dan sudah ketemu dengan keluarganya, jadi sudah diketahui. Untuk prosesnya? Jadi untuk proses kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap struktur tronton dan kemudian kami akan mencari saksi-saksi yang melihat dari kejadian tersebut. Datang kita dari bawah, dibawa ke rumah sakit ini. Iya. Itu kami nyusul ya, baru tahu nih. Yang kecelakaan ini siapa gitu nih, Kak? Kecelakaan itu ponaan. Ponaan. Iya. Ini kecelakaan sendiri atau gimana nih, Pak? Mobil. Mobil. Yang nyenggolin mobil, Pak, ya? Iya. Oh. Itu jenis mobil jenis apa itu, Pak? Hah? Mobil jenis apa yang nomornya? Katanya tronton. Dam. Mobil dam. Ini keponakan kita ini dari arah mana ke mau kemana juga? Nah dia ini kan di situ ada putaran ya. Nah dia itu nak muter. Nak muter langsung dari belakang. Ini usianya berapa nih, Kak? Berapa nih? Ini sekitar 15 tahun. Yang satunya, Kak? Yang satunya sekitar sama. 15 ya sama. Jenis kelaminnya, Pak? Laki-laki kan. Oke. Sopir dump truck bersama kendaraan dan sepeda motor korban telah diamankan petugas ke Polres Ogan Ilir. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Beralih ke informasi lain, sejumlah organisasi pers dan pegiat media sosial berunjuk rasa di depan gedung DPRD Ogan Komering Ulu. Mereka protes terkait draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai tidak berpihak kepada kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Dinilai akan membungkam kebebasan pers. Sejumlah organisasi gabungan pers dan para penggiat media sosial berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam unjuk rasa ini, perwakilan pers menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran. Draft RUU penyiaran tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kami di sini sepakat satu suara dengan kawan-kawan di berbagai daerah yang menyatakan penolakan yang saat ini menjadi perbincangan hangat. Karena kami menilai ketika ini disahkan nantinya, ini akan membuka kotak Pandora bagi masyarakat pers kembali ke orde baru. Kita akan sulit melakukan kegiatan jurnalistik dan kita juga akan mudah sekali untuk dikriminalisasi berdasarkan beberapa poin pasal yang tertera di dalam draft revisi undang-undang tersebut. Masa akhir membubarkan diri setelah bertemu dengan anggota Komisi 1 DPRD Ogan Komering Ulu yang berjanji akan menyampaikan aspirasi pers di Kabupaten Ogan Komering Ulu ke DPR RI. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.